Ini kan dari budaya tadi. Budaya humor ini perlu dilestarikan atau tidak dalam di zaman sekarang? Perlu. Perlu. Caranya bagaimana? Karena humor ini kan salah satu penghibur orang, jadi dan juga orang waktu masalah, waktu orang pikiran terlalu banyak, dan juga orang waktu loyo-loyo itu kan waktu loyo-loyo kan don lihat video humor, apakah dia bisa menghibur. Jadi soal saya pikir humor juga perlu untuk dilestarikan. Untuk dilestarikan. Lanjut. Halo guys, kembali lagi dengan saya Humoris Dogiai dengan abang kita, kakak Hendrik dia. Jadi hari ini kami dua ada mau berbincang-bincang sedikit. Jadi sebelum kami dua masuk, kawan-kawan jangan lupa subscribe akun ini dan juga ikuti akun ini. Selamat pagi dari kami dua. Selamat pagi, saya Hengki Emo sebagai host, dan kali ini tamu saya Humoris Dogiai atau Alfon Pigai. Kenapa pakai Apo? Itu karena nama Samarang. Memang juga kan ada cadangan toh. Jadi ini saya punya nama Samarang kalau Apo. Iya, Apo alias Alfons Pigai, dan dia punya nama grup apa? Humoris Dogiai. Humoris Dogiai itu semacam apa? Itu di grup atau di semacam tim? Humoris itu bentuknya macam dari Dogiai kan lucu-lucu kan saja toh. Jadi maka itu saya biasa kasih nama itu sebagai humoris. Dogiai. Bukan saya saja, tapi kami ada banyak. Kami ada beberapa orang. Tapi maka itu ada banyak orang yang biasa sebut saya sebagai humoris. Jadi dari situ saya buka namakan juga Humoris Dogiai. Wow, itu aku mulai buka akun Facebook Humoris Dogiai itu kapan? Atau sejak buka Facebook itu kapan? Dan mulai tertarik dengan dunia hiburan itu kapan? Pertama saya buka Facebook itu waktu saya SMA kelas 2. Di mana? Di SMK Negeri 2. Waktu saya SMA di SMK Negeri 2, saya tinggal di Kalibobo dari Nabire sini. Iya, dari Nabire. Pas waktu pertama saya buka itu ada saya punya om. Dia punya namanya itu Yang Cagapa. dan mantan wartawan. Iya, mantan wartawan. Iya. Kakak dia. Saya penasaran, dia kan selalu main Facebook, baru saya tanya, "Om, kok bisa bantu saya kah?" Saya bantu buka Facebook. Baru om bilang, tidak apa-apa, dan saya buka. Sudah dari situ 2016 kah? 2018. Dari 2018 saya buka sampai sekarang sudah. Sampai sekarang. Dulu kan tidak biasa main akun FB Pro toh. Dulu hanya Facebook biasa saja. Tidak ada uang, tidak ada penghasilan. Iya, begitu. Tapi waktu sudah sejak awal main itu buka Facebook itu sudah mulai kasih naik yang lucu-lucu atau hanya biasa-biasa saja? Itu juga lucu-lucu juga dan juga biasa-biasa juga. Jadi kemudian dia berjalan FB Pro itu sudah mulai sejak kapan? Atau postingan apa yang membuat viral itu pertama? Pertama itu dari FB Pro. FB Pro. Itu kapan? Itu kemarin 2022. 2022 itu. Itu baru mulai kasih naik video apa pertama? Pertama itu yang paling viral itu, yang paling lucu itu Maitua Pool Kacamata Jatuh. itu di mana? Maitua Pool Kacamata Jatuh itu di mana, dan yang perempuan yang pukul itu siapa? Itu dari kampus itu. Itu kan dari kampus itu juga saya biasa ambil jatah preman juga kan. Maksudnya bagaimana jatah preman? Maksudnya saya biasa di kampus itu kan, waktu saya tinggal di budaya punya penjualan itu, misalnya banyak orang yang dekati saya, dari situ tuh apa yang saya bilang tuh budaya dengar, dan juga saya biasa ambil tuh gratis. Maka itu
Kalau saya ada di situ tuh banyak orang datang, teman-teman di kampus itu kan Iya. kumpul di situ. Betul. Dan juga Buddha dia jual itu semua langsung habis semua. Iya, iya. Nah dari situ dia biasa kasih gratis. Oke. Karena dia tidak mau dia penjualan juga rugi. Jadi kehadiran Apo dengan lucu-lucu membuat teman banyak, jualan habis. Baru itu apa video itu buat di kampus. Iya itu buat di kampus. Saya biasa baku gara-gara canda-canda. Itu kan sambil konten begini. Iya. Begini pas kami udah sama-sama samping dia baru dia akan ngebuat dia punya muka bagian sebelah dia geser begini baru. Itu pas posisi itu saya juga ambil kamera. Baru begini baru saya bilang saya bilang kok AIB kan nama teh. Ani penyamu gue beulu. Dari situ baru pas kaca juga jatuh. Video juga sudah terkonek. Dari situ baru sudah nonton juga lumayan 2 juta lebih yang nonton Video itu saja. video itu. Ada. Jadi pemirsa, Apo ini salah satu humoris Dogiai yang bagaimana dia manfaatkan akun media sosialnya untuk bagaimana menaikkan konten-konten kreatif, tapi lebih kepada humor-humor. Nah salah satu yang viral itu baru dia cerita tadi nih. Yang jadi pertanyaan ya saya itu kenapa sampai tertarik bikin video humor-humor seperti itu? Itu ada yang kasih viral dan juga ada salah satu teman pokoknya teman kuliah sudah. Namanya Andi Gobai. Dia kan selalu ketemu itu kan dia selalu bilang apa kata-kata dulu. Terus apa yang saya bilang langsung ungkapan. Setiap kali ketemu begitu dari situ tuh ada banyak orang juga lihat. Teman-teman dari pantai dan juga orang-orang luar dari Papua, Toraja, Makassar juga ketemu dan biasa bilang apa kata-kata dulu. Apa yang saya pilih lempar. Dari situ baru sudah pokoknya di satu kampus sudah viral begitu. Terkenal di kampus dia. Dan juga di luar juga kata-kata dulu. Jadi setiap kali orang ketemu kata-kata dulu. Jadi bagaimana? Dong biasa bilang bagaimana? Alphonse humoris Dogiai satu kata dulu. Baru apa yang saya bilang saya ungkapan. Sekarang saya tanya, apa satu kata dulu? Jaga Yuma, jangan lupa makan dan juga kakak kalau belum makan boleh masak. Ini kita kalau ngobrol dengan humoris seperti begini. Aduh. Ya. Jadi saya juga ada rasa bangga kepada Andi Gobai dia. Karena lewat dia saya memang sudah viral begitu. Kebanyakan orang biasa panggil saya humoris Dogiai. Terus saya penasaran juga yang viral di Aika Gobaya kamu. Itu sapu pacar satu. Mungkin dia pada perempuan kah? Gobaya yang kasih viral pada kah, teman kah, panika kah? Benar, saya suka viral marga Gobaya tapi aduh, bagaimana ya? Aduh. Nah, terus bagaimana Apo ini kelola konten kreatornya itu? Biasa edit pakai aplikasi apa? Atau pas tiba langsung ada video orang bilang kata-kata langsung kasih naik gitu. So, Meta ini kan soal FBA konten kreator ini kan Meta ini kan dia tidak mau edit. Jadi saya tidak biasa edit. Saya langsung biasa minta kata-kata langsung saya ambil. Habis itu saya tidak mau edit langsung saya kasih naik. Dan juga saya kasih masuk teks saja. Hanya teks saja. Kalau edit itu Meta dia tidak suka jadi ada pelanggaran begitu. Jadi itu yang konten kreator kamu dengar itu? Atau? Iya benar ini dengar ini Alventin jadi. Kalau kau mau uang kau dengar kalau tidak mau tidak apa-apa. Ini Meta pu kunci satu suara ini. Terus aplikasi apa saja yang Apo biasa gunakan untuk edit? Untuk maksudnya untuk kata-kata? Kata-kata saya tidak biasa edit, langsung biasa saja. Langsung biasa kasih naik. Ya. Terus dalam tim tadi itu biasa kalian cara kerjanya bagaimana? Dalam tim humoris Dogiai itu. Kan ada beberapa video yang saya lihat kalian kerja tim gitu. Itu sementara ini kan kami tidak punya alat. Soal kami ada banyak orang soal humoris itu ada kami pokoknya 5 orang begitu. Tapi kalau kami tidak ada alat
don juga sendiri-sendiri begitu. Kalau pemerintah don perhatikan, kami bisa kerjasama. Kami juga lewat humoris, kami juga membanggakan Kabupaten Dogiay. Jadi dengan humoris, teman-teman bisa bikin karya-karya yang bersinggungan langsung dengan visi misi kabupaten. Atau misalnya sindir-sindir melalui atau melalui humor, toh. Atau tidak bisa masa promosi hasil-hasil produk dari Dogiay itu juga saya pikir bisa itu. Kan banyak, misalnya kopi Money-Money-nya ada, promosinya misalnya pakai grup humoris Dogiay, seperti itu tuh bisa. Dan apa yang dia harapkan dari humoris Dogiay kepada pemerintah dan beberapa pihak yang ada di Dogiay? Apa yang kalian harapkan dari orang? Sementara ini kami ada mau kekompakan dulu sama-sama kawan-kawan Doran. Bangun timnya dulu. Baru habis itu apakah pemerintah bisa bantu kami atau bagaimana kelola akun media sosial itu lebih baik ya. Ayo seperti begitu. Jadi saya penasaran juga ini dari 2022 tadi sampai sekarang ini sudah penghasilan kan tidak dari Mbak Meta? Soal itu saya biasa dapat Kak. Iya kan? Tapi saya tidak biasa pamer di media. Misalnya kasih naik itu, apa ini udah dapat tuan ini, tapi kenapa dia tidak kasih? Dan juga terlalu sibuk itu, saya tidak biasa kasih naik. bukan saya pilih, tapi ini sengaja saya kasih naik. Iya. Dia biasa bayar Kak. Soal itu 3 kali. Tapi saya tidak biasa kasih tahu sama teman-teman juga. Ada teman sahabat paling dekat itu Samuel Bobi. Samuel Bobi. Jadi dia juga saya tidak biasa kasih tahu. Saya biasa ambilin begini. Iya. Samuel Bobi ini satu narasumber yang sudah hadir di Tiru TV juga. Yang kami wawancara di Dogiay. Itu sudah. Dan Samuel Bobi itu dia punya lagu viral yang judulnya tentang Rindu Sahabat. Iya. Dan kira-kira dalam tim yang di humoris Dogiay, itu terdiri dari kawan-kawan apa saja, dari misalnya kawan-kawan dari Dogiay atau campuran lagi ada misalnya dari anak-anak yang lahir besar Dogiay, luar dari Dogiay, apakah ada atau tidak? Ada dari Tebay, dari ini juga Sias Tebay, dari Mawa, dan juga memang lucu terus Jede, yang Pak itu Mepago, Pak itu terus ada Menasiano dari Barat juga di bawah, di situ. Terus ada kawan-kawan lain juga. Apa yang memotivasi Alphonse untuk bisa tertarik bikin humor? Itu memang dari kecil. Memang dari kecil, di sana orangnya lucu Kakak. Kalau di Dogiay waktu kecil ini selesai mandi di Kali Tuka. Itu kita jemur badan. Betul. Itu kan teman-teman, itu kan saya bicara lucu-lucu. Jadi sudah sejak dari kecil? Dari kecil. Sudah pernah tampil di panggung-panggung hiburan yang lebih besar atau tidak selama ini? Yang dulu yang Huts Komedi ini, yang dari Provinsi Papua Tengah punya sempat saya masuk, tapi karena saya ada ketabrakan dengan penelitian jadi. Di kampus? Di kampus jadi, saya tidak ikut. Betul. Jadi tidak sempat ikut acara itu? Apakah misalnya di Dogiay atau Paniai dia apakah pernah diundang untuk kasih hibur atau tidak? Misalnya panggung-panggung kecil atau panggung-panggung yang agak besar? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Semoga ini seniman-seniman di Meol ini bersatu baru buka ruang-ruang seperti ini. Iya tuh. Supaya misalnya humor tapi humor yang dari Alphonse orang ini khas. Artinya khas di kalangan Tapi ada upaya untuk bagaimana membuat semacam video klip
macam apa film apa di Dodi apa komedi atau misalnya di Merauke. Oh, kota Epen Cupen. Epen Cupen. Apakah ada rencana buat seperti itu atau tidak? Sudah pernah 1 kali. Oh, 1 kali. Oh, yang dengan Arnold Teba yang kecil itu. Iya, ya, itu juga. Terus ada sasenan makan nasi 2 piring itu. Oh iya iya. Dengan perempuan, adik perempuan dia. Ya, Rianti Tigi. Terus yang nanti bilang aduh lagi tuh. Pas ada 3 video ya kalau tidak salah. 3 video. Dan itu ada tim yang kerja tuh. Tidak sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Oh. Jadi sementara masih sendiri dulu. Nanti baru buat timnya lebih baik. Ya. Dalam komedi-komedi di dunia, di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di Papua, tokoh yang menjadi favorit itu siapa? Tokoh yang suka kasih lucu-lucu di Papua. Oh, Yewen. Oh, Mas Yewen. Mas Yewen itu saya video lah sudah senang sekali. Dia punya gaya berbicara ini paling saya senang sudah. Itu Mas Yewen, kau ingat baik. Selain Mas Yewen siapa lagi? Selain Mas Yewen, Dodi Mause. Dodi Mause di Merauke. Yang kemarin dikabarkan dia meninggal, tapi padahal tidak benar. Tidak benar, hoax. Ya. Kenapa tertarik dengan Dodi Mause dengan Yewen ini? Apa yang menjadi ciri khas dari dorong dua itu? Yang membuat aku tertarik? Yewen itu kalau saya senang Yewen itu, dia punya gaya-gaya di panggung itu. Macam tertarik. Dia bicara misalnya dia bicara tapi terakhirnya macam kan nyambung begitu. Ya. Memang lucu tapi ada benarnya juga. Ya. Dari situ saya senang sekali kakak Yewen. Kalau Dodi itu saya senang dia punya gaya-gaya. Gaya-gaya yang seperti apa? Pokoknya dalam ambil video itu bikin gaya begini, soak terus senyum. Saya paling senang sekali kalau Dodi. Kalau di Mie sendiri, kalau di orang Mie sendiri ya tokoh yang menjadi favorit itu siapa dalam hal lucu-lucu? Oh itu Menasiano dari Dogimani. Oh Menasiano dari Dogimani. Dia juga kalau kasih lucu itu parah ya. Bahaya, dia pakai tiga bahasa. Dia masuk Inggris, masuk Indonesia, masuk. Dia juga orangnya saya paling senang sekali. Jadi kalau kalian ketemu tuh biasa bikin bagaimana dengan Benasi? Pokoknya mau cari gara. Jalan-jalan. Pernah buat konten dengan dia sama-sama atau tidak? Belum sempat. Oh belum sempat. Ketemu jalan-jalan tapi sempat janji tapi naik ke Dogiai. Saya bilang kakak nanti besok kita dua ambil konten. Baru pas besoknya saya telepon malamnya dia naik. Oh. Jadi batal. Jadi mungkin nanti ada waktu baru bisa buat lagi sama-sama dengan Pak dia. Iya siap. Jadi pemirsa, Apo dan teman-teman ini tadi sudah sampaikan bahwa mereka akan kemudian benahi mereka punya organisasi ya. Organisasi atau kelompok tim lah kalau kita tim untuk bagaimana bisa kelola itu manajemen, bagi peran di dalam untuk buat humorous juga lebih baik. Kita bicara-bicara tapi kata-kata dulu. Kata-kata untuk siang ini. Para penonton jangan lupa ya. Aduh sabar wawa. Tidak apa-apa. Lanjut. Ayo, nanti kakak bisa edit tuh. Nanti edit. Oh. Kata-kata untuk hari ini. Yang belum makan boleh masak, dan juga yang belum mandi boleh mandi, dan juga yang sedang lapar boleh lapar. Lapar tuh hak, tapi cari makan masing-masing. Tidak bisa mewakili masalahnya. Oke, mungkin ada hal-hal lagi yang mau sampaikan ke pemirsa sekalian. Ada hal-hal yang mau sampaikan atau tidak? Ayo. Terkait dengan para pemirsa, jangan lupa ya saling dukung sesama hobi.
Dan yang lain juga. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan dan juga harus kita baku mendukung. Kita mepago juga bisa, kita orang me juga bisa, dan juga don juga bisa. Jadi yang penting jangan menjatuhkan, kita saling mendukung. Seperti begitu. Kamu ingat baik-baik itu. Jadi saya mau tanya, dari Apung buat konten itu pernah orang marah atau tidak, komplain? Orang tidak biasa marah, hanya don tertawa saja. Tertawa saja. Ada yang komentar like. Ada yang soal itu banyak. Bahkan juta, sampai juta ya. Iya. Ya, jadi konten-konten kreator ini sangat menghibur orang-orang di zaman generasi sekarang, karena semua orang tidak terlepas dari ini memegang gadget, sehingga konten-konten yang ada di dalam gadget itu perlu dibuat dengan baik agar supaya fungsi daripada media, misalnya pertama media sebagai hiburan, media sebagai sarana pendidikan, media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima baik oleh khalayak. Nah, saya mau cari tahu juga, apakah selama buat konten ada dari misalnya dari perusahaan atau dari pihak-pihak lain pernah menghubungi Apo dan tim untuk mengisi atau tidak? Maksudnya promosi dong barang, atau misalnya dong bikin panggung dong ada panggil begitu atau tidak di Nabires ini? Tidak pernah. Belum pernah. Karena ke depan nanti pasti. Terima kasih. Oke. Jadi pemirsa sekalian, kalau misalnya nanti ke depan tuh ada bikin panggung, jangan lupa sisihkan waktu atau waktunya 5 sampai 10 menit atau 5 menit untuk para humoris juga, mereka bisa mendapatkan ruang untuk mereka mengisi seperti begitu. Karena kita orang bicara soal seniman lah, humoris lah, pelukis, sastrawan, semua ini kayaknya ini ruangnya terbatas ya. Ruangnya selalu terbatas. Itu bukan hanya di Nabires saja, di mana-mana seperti begitu. Tapi di Mepago ini bagaimana potensi lucu yang kemudian bertumbuh itu, apakah di dalam kebudayaan orang Me itu ada atau tidak budaya hiburan humoris di dalam suku Me itu, ada atau tidak dalam kebudayaannya, dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada juga. Ada ya. Misalnya bagaimana, bisa cerita? Saat orang bikin apa? Saat waktu orang juo kan ada tete-tete dan biasa dengan lewat humor kerja juga, misalnya bunuh babi juga, bakar batu juga dengan rame-rame. Ada unsur lucu-lucunya di situ. Ya. Itu tidak hanya di Juwo itu, kayaknya di tempat lain juga itu ada itu. Maksudnya hari-hari duduk di Mawaka. Iya, ada juga, dan juga ada juga yang ini waktu dona ambil kayu di hutan, itu kan saya ambil humor-humor, sambil juwaita, dan juga sambil humor-humor biar rame-rame, tidak ada yang lolo begitu. Iya. Dan juga ada juga. Itu kalau orang sudah sampai tertawa lucu tuh bisa kejar itu ada yang kejar, ada yang semangat. Pernahkah tidak misalnya kasih lucu, orang sampai lucu, saking lucunya mereka kejar itu? Banyak orang juga. Oh, banyak orang. Ada yang biasa kasawan, ada yang biasa pukul sakit juga ya? Sakit lah lumayan. Kata-kata untuk mereka yang suka misalnya tertawa baru pukul, tertawa baru kejar, kasih kata-kata untuk orang dulu. Untuk yang cepat tertawa, jangan pukul yang menghibur. Tanganmu itu untuk duduk. Sabar, ulang dulu. Ya, panas saya ini. Saja. Kata-kata untuk kalian yang selalu tertawa boleh, tapi jangan pukul, karena itu dia orang tua anak. Ingat, masih ada di keluarga yang tunggu. Iya. Tertawa tapi denda nanti jalan lagi. Iya. Tertawa tapi nanti ketemu di RT lagi. Ya.
Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan dalam diskusi kita ini. Kalau tidak, misalnya ini kan dari budaya tadi. Budaya humor ini perlu dilestarikan atau tidak dalam di zaman sekarang? Perlu. Caranya bagaimana? Karena humor ini kan salah satu penghibur orang, jadi dan juga orang waktu masalah, waktu orang pikiran terlalu banyak, dan juga orang waktu loyo-loyo itu kan waktu loyo-loyo kan don lihat video humor, apakah dia bisa menghibur. Jadi soal saya pikir humor juga perlu untuk dilestarikan. Untuk dilestarikan. Dan itu karena ada dalam kebudayaan orang Mei itu sendiri juga. Bahkan hampir di suku-suku semua di Papua itu punya budaya itu. Orang yang dalam satu artikel itu saya baca di Amerika itu macam Snoop Dogg itu sebenarnya dulu pelawak. Snoop Dogg yang terkenal itu dengan menyanyi. Kemudian ada pelawak juga di Papua Nugini, ada di sampai di dalam kebudayaan kita itu juga ada yang harus kita rawat. Kalau di Papua itu pada umumnya orang bilang mo. Mo itu satu kebudayaan juga yang harus kita jaga. Tapi dalam event-event tertentu itu mo itu biasa dong kasih ruang juga. Jadi orang yang suka-suka mo, suka-suka lucu macam apa itu harusnya bisa mendapatkan ruang-ruang ini. Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke profil Apo. Apo bisa jelaskan ini masa kecil ini di mana, besar di mana, lahir di mana, kemudian SD, SMP. Kalau saya itu lahir itu di Kimupuge. Oh, Kimupuge. Kimupuge di Dogiyai, Monemani, distrik kamu, desa Kimupuge. Ya. Pas waktu itu saya sekolah di SD PPK, dan juga pokoknya saya orangnya itu macam satu hari masuk di YPK, habis itu pindah di Negeri. Memang saya dari Kepala Batu dari kecil, jadi memang tahan memang tidak bisa. Jadi dari situ saya pindah ke kampung SD di Didi Dua. Didi Dua itu di distrik mana? Di distrik Kamu Timur. Oh, Kamu Timur. Kamu Timur. Di sana kan SD sampai kelas 4, dari 5-6 dong kasih pindah ke Ugapuga dan juga di Boluda SD Imperes. Jadi dari situ ada ini. Aduh sabar, saya belum dari luar. Ya tidak apa-apa, cerita saja. Dari Buddha Dadi, dari Dudi Duai. Dari Dudi Duai itu kan kelas 4 saya, dari situ saya pernah masuk di SD Imperes Muyakebo. Ya, di Muyakebo. Dari situ ada kepala sekolah, dia bilang, kau itu hanya bikin kotor nama saja. Saya ini kan memang dari kecil Kepala Batu, jadi ke kampung lagi saya biasa masuk di sekolah itu. Habis itu saya keluar. Habis itu kembali ke kampung. Dari kampung juga saya biasa masuk. Dari situ itu saya punya nama kan coret, misalnya tidak menetap. Jadi kepala sekolah dia bilang tuh, oh itu bikin kotor nama saja, jadi lo tidak terima saya. Dari situ itu ada Bapak Martinus Adi. Nah kepala sekolah SD YPPG Didi Duai, langsung dia panggil saya. Dia bilang, anak, besok kau datang ke Didi Duai. Didi Duai, nanti kau masuk di kelas berapa, nanti kembali ke kos saja. Baru besok paginya saya ke Didi Duai, ke SD. Baru saya ini kan membaca juga jarang, tidak lancar juga, jadi saya pilih yang kelas 4. Di situ 5 dengan 6, jadi sudah saya masuk kelas 3. Pas 3 tahun di kelas 4. Saya langsung tidak tahu nanti soal membaca tidak lancar itu nanti palingan saya 5-6 baru nanti 4 tahun. Sudah dari situ saya masuk kelas 4. Habis itu dia buka kelas 5 dengan 6 lagi. Dari situ kami angkatan kedua di SD itu. Di dua. Dari situ SMP juga di SMP Negeri 1 Kamu Timur di Ugapuga. SMA ini yang saya turun di Nabire di SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 di Wadio. Dari situ 2 tahun. Kelas 3 baru dong tahan karena saya Kepala Batu jadi. Habis itu dong tidak biasa kayak sekolah, pokoknya malas-malas. Dari situ dong tahan saya, dari situ dong kasih pindah saya di
tak dulu tahan saya barusan naik ke Dogiai. Ke SMK Jeskel Lumpa, SMK negeri yang di Dakabo. Saya tamat di situ. Dari situ saya turun ke Nabire, lanjut di USUM lagi di kuliah. Kuliah 4 tahun. Kuliah 4 tahun di kampus. Ambil jurusan apa? Perikanan. Itu perikanan tapi suka bikin lucu ini. Jangan lupa ikan ikut lucu. Terus saya selesai itu 2024 kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Kemudian sekarang masih belum dapat pekerjaan. Masih belum dapat pekerjaan. Jadi masih umur-umur. Masih umur-umur saja baku main dengan meta-meta. Cita-cita apa dari kecil? Dari kecil saya DPR kakak. Cita-cita jadi DPR. Dari DPR pokoknya SD kelas 2 sudah. Kemarin kenapa tidak calon tahun 2024? Itu mau calon tapi harus harga senior orang dulu. Jadi apa punya cita-cita yang jadi DPR. Jadi ini DPR humoris. Jadi rencana tahun 2000 berapa? 2020 sekarang 2025 2030 maju. 2029. 29. Saya tetap maju kakak. Sebagai anggota DPR. Iya, sebagai anggota DPR. Provinsi kah DPR ini di kabupaten? Palingan saya DPR daerah dulu. Kabupaten. Dari kecil baru kalau tuang kayak Ya. Ya, jadi humoris dan DPR semoga terwujud. Amin. Oke. Saya pikir diskusi kita demikian dulu atau ada hal-hal lagi yang mau disampaikan? Tidak ada sampai di sini. Oh iya. Nanti baru kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Dan sebelum kita tutup kata-kata dulu. Kata-kata untuk hari ini, kawan-kawan pemirsa yang sedang nonton kami dia punya podcast, jangan lupa ya komentar di bawah. Komentar dan juga tolong bagikan ke akun-akun lain seperti begitu. Kamu ingat, sebentar kalian pulang ke rumah, bubuka ulang atau biar ikan ingat. Selamat siang dari kami dua. Salam hormat. Semoga sukses. Kipul. Amanai.